Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Cai, Pak Risma, dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menemukan ide bisnis dan keputusan investasi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Anissa Nur Afifah, NPM 20101040025. Yang kedua, Miranda Jihan, NPM 20101040027. Yang ketiga, Adinda Alita, NPM 20101040035. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai menemukan ide bisnis. Menemukan ide bisnis adalah tahap pertama dari pembentukan usaha. Dalam menemukan ide bisnis, perlu ditindaklanjuti dengan perumusan dan identifikasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika peluang bisnis tersebut dilakukan. Arti dari menemukan ide bisnis adalah proses dari respon seseorang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan pasar. Lalu mengenai hal yang dibutuhkan dalam menentukan ide bisnis, yaitu awal sebelum usahawan menentukan produk unggulannya, dibutuhkan produk di beberapa pangsa pasar, yaitu kita melakukan yang kita sebut survei produk. Selanjutnya yaitu rekan kerja dalam tim juga dibutuhkan oleh wirausahawan agar terciptanya produk tersebut sejalan dengan mitra kerja di perusahaan kita. Jadi kita membutuhkan rekan kerja untuk pengembangan produk yang kita punya. Yang ketiga yaitu passion, yaitu suatu keadaan di mana kita sebagai calon usahawan berada pada tingkat bisnis ini harus saya lakukan. Artinya adalah kita memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan sebuah produk atau untuk memulai bisnis. Selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas juga berpengaruh terhadap proses kita mencari ide bisnis agar produk kita dapat bersaing. Maka usahawan harus kreatif agar dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Dalam menemukan ide bisnis terdapat 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui kemampuan yang kita miliki. Caranya adalah dengan bertanya kepada diri kita sendiri mengenai keahlian apa yang kita miliki. Apabila sudah berhasil menemukan jawabannya, maka seorang akan dimudahkan untuk menemukan ide dan peluang usaha yang disesuaikan dengan potensi. Yang kedua, mencari sesuatu yang sedang tren atau yang banyak digemari oleh masyarakat. Tren memang mudah berganti, namun dengan mengikuti keinginan pasar, ide dan peluang bisnis akan lebih mudah diterima oleh halayak. Mengikuti perkembangan bukan berarti produk yang diciptakan bersifat musiman, namun mengikuti perkembangan bertujuan untuk mempermudah selama proses pengenalan bisnis atau produk. Yang ketiga, kita harus memberikan nilai tambah kepada produk. Menggunakan kekreatifan menjadi hal yang sangat penting. Mengaplikasikan teknik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, serta melakukan percobaan-percobaan di produk yang sebelumnya sudah ada. Lalu yang keempat, membuat riset dan penelitian pasar. Melakukan riset dan penelitian pasar dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha agar mengetahui permasalahan dan permintaan pasar. Riset dan penelitian pasar melalui survei pertanyaan yang selengkap mungkin akan memunculkan informasi yang selama ini tidak diketahui oleh pemilik bisnis. Informasi tambahan ini bisa menjadi masukan dan bahan evaluasi. Yang kelima yaitu menciptakan jenis produk atau jasa yang baru. Tahapan dalam menentukan ide bisnis yang terakhir yaitu dengan menciptakan jenis produk maupun jasa yang baru. Inovasi dibutuhkan agar bisnis atau produk tersebut menjadi angin segar bagi bisnis-bisnis pendahulunya. Namun, pembaharuan bisnis yang harus dilakukan secara berhati-hati. Diperlukan uji coba sebelum menjual produk atau jasa tersebut ke pangsa pasar. Melalui uji coba tersebut, pemilik
bisnis bisa menilai apakah bisnis ini memiliki peluang untuk diteruskan atau tidak. Menurut Douglas, pada tahun 1996, beliau menyatakan terdapat 7 teknik dalam mendapatkan ide bisnis. Yang pertama, melalui pertukaran pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Biasanya dilakukan dengan orang yang lebih berpengalaman. Lalu yang kedua, melalui andai-andai, melalui pengumpamaan sesuatu akan terjadi. Lalu yang ketiga, melalui kawin silang, yaitu suatu tukar pikiran mengenai ide masing-masing yang sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang yang baru. Lalu yang keempat, melalui keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Yang kelima, melalui pendekatan tidak langsung, merupakan upaya dilakukan guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh pada saat menemui jalan buntu, harus mempertimbangkan pendekatan baru. Yang keenam, ada komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru, hasil dari modifikasi ide lama dengan cara memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, menjadi daftar tentang semua bagian dengan sistematis. Selanjutnya, dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Yang terakhir yaitu melalui meditasi, merupakan suatu teknik menghasilkan ide dengan memusatkan pikiran dan perasaan. Upaya ini dilakukan agar meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang timbulnya ide, dan kesiapan mental untuk menciptakan inovasi bisnis yang baru. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penentuan ide bisnis. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal dan juga yang kedua faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu suatu faktor yang bersumber dari diri sendiri, di antaranya yaitu yang pertama, wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri sendiri. Yang kedua, pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Yang ketiga, pengalaman serta kemampuan pada saat menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, kemampuan atau pemahaman terhadap sesuatu atau situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu suatu faktor yang bersumber dari luar, yaitu yang pertama, masalah yang muncul dan dihadapi serta belum terselesaikan. Yang kedua, kesulitan dalam mencari solusi masalah. Yang ketiga, pemikiran yang baik dalam membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Yang keempat, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai keputusan investasi. Tahap pengambilan keputusan investasi merupakan tahapan melakukan usaha setelah melakukan evaluasi dan analisis dari bisnis. Keputusan menyangkut keperluan investasi ini sangat mengandung resiko, yaitu semakin tinggi pengembalian yang kita harapkan, maka akan semakin besar resiko yang akan kita terima. Definisi dari keputusan investasi sendiri adalah keputusan dalam mengalokasikan atau menempatkan sejumlah dana tertentu ke dalam jenis investasi tertentu untuk menghasilkan laba di masa depan dengan periode waktu tertentu. Di dalam keputusan investasi ini terdapat beberapa pengukuran ekonomis investasi yang dapat dilakukan. Pengukuran ekonomis investasi menurut Alwi 1994, yang pertama adalah payback period. Payback period ini merupakan suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Dalam bahasa Indonesia, payback period ini sering disebut dengan periode pengembalian modal. Yang kedua adalah net present value. Net present value ini
merupakan model cash flow keseluruhan dari sebuah investasi berdasarkan waktu yang ditentukan dari investasi sekarang. Yang ketiga adalah internal rate of return. Internal rate of return ini digunakan sebagai alat menentukan bagaimana investasi ini dipilih, apakah A atau B. Hal ini berguna untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menguntungkan. Yang keempat adalah average of return. Average of return ini digunakan untuk menentukan besaran depresiasi investasi dalam tahun yang sama dengan nilai investasi yang berbeda. Empat perhitungan ini digunakan bagi usahawan yang modalnya terbatas dari berbagai pilihan investasi bisnis. Untuk pilihan usaha berdasarkan dengan usaha yang diciptakan sendiri, yang dipilih melalui berbagai macam peluang yang potensial, serta menerima investasi yang satu dan disusul dengan investasi yang lain. Untuk menghitung payback period, ini dapat menggunakan rumus nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih dan dikalikan dengan 1 tahun. Atau bisa dilihat di dalam set untuk lebih jelasnya. Untuk menghitung net present value-nya, ini menggunakan rumus NPV sama dengan C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R kuadrat ditambah CT per 1 ditambah R pangkat T dan dikurangi C0. Dengan keterangan CT itu merupakan arus kas per tahun pada periode T, C0 itu merupakan nilai investasi awal pada tahun ke-0, R itu merupakan suku bunga atau discount rate. Untuk lebih jelasnya lagi, rumusnya dapat dilihat di dalam slide. Net present value ini merupakan metode model diskonto yang menghitung selisih nilai investasi dengan nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Jika nilai NPV ini sebesar 0, maka menandakan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Proyek yang memiliki NPV positif maka dapat menghasilkan lebih banyak kas dari yang dibutuhkan untuk menutup utang dan memberikan pengembalian yang diperlukan kepada pemegang saham perusahaan. Cara untuk menghitung internal rate of return yaitu yang terpampang di dalam slide PPT. Untuk keterangannya, RK adalah tingkat bunga yang lebih kecil atau rendah, RB untuk tingkat bunga yang lebih besar, NPV RK adalah net present value pada tingkat bunga kecil, TPV RK adalah total present value pada tingkat bunga kecil, lalu TPV RB adalah tingkat present value pada tingkat bunga yang besar. Maka perhitungan IRR adalah rate bunga terkecil ditambah dengan dalam kurung net present value pada tingkat bunga terkecil dibagi dengan hasil dari pengurangan total present value pada bunga terkecil dikurangi dengan TPV di bunga yang besar. Lalu dikalikan dengan pengurangan dari tingkat bunga besar dikurangi dengan tingkat bunga yang kecil. Lalu untuk perhitungan average rate of return, yaitu melalui pendapatan bersih dari investasi dibagi dengan biaya investasi, atau rata-rata pendapatan bersih dari investasi dibagi dengan rata-rata biaya investasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kami mengenai menemukan ide bisnis dan keputusan investasi. Semoga
yang kita presentasikan dapat bermanfaat. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.